teman-teman, selamat siang semuanya. Selamat makan siang. Hari ini menunya burung dara. Burung dara. Ada yang mau makan? Nih. Kasihan kalau dimakan kepalanya kecil banget. Nggak ada menu lain, udah bosen. Pokoknya ini aja menunya ya. Oke teman-teman, saya mau kasih informasi ke teman-teman ya. Tadi pagi itu ada yang sharing sama saya dari PMI, bukan anak saya sih, dari agensi lain, tapi karena udah akrab sama saya, jadi dia mau sharing sama saya, nanya-nanya tentang proses pindah majikan. Nah, hari ini cuacanya panas, saya masih pakai baju pendek, baju musim panas. Terus ini saya lanjut ya, mbaknya tadi tuh tanya, karena pasiennya itu awalnya dimasukin ke panti jompo ya, terus sekarang udah meninggal, terus sekarang nggak ada yang dijaga, tinggal Ayi yang dijaga, tapi Ayinya masih bisa jalan, masih bisa apa-apa, jadi terpaksa dia harus pindah majikan kayak gitu. Nah, proses pindah majikan tuh dia nanya-nanya, karena sekarang ini informasinya kan banyak sekali dari teman-teman semuanya yang nge-share masalah job, yang nge-share masalah pabrik atau PRT atau jompo kan banyak. Nah, mbaknya ini mungkin bimbang ya, jadi saya tuh mau melangkah, maksudnya ke depannya tuh harus gimana, tetap jadi kerja di PRT apa di pabrik apa di jompo kayak gitu. Karena saking bingungnya dia curhat sama saya. Nah, sebenarnya curhatan dia itu tadi saya sempet gini ya, maksudnya kasih masukan juga, semua kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau menurut saya, mau kerja di PRT yang nyaman juga ada, yang mungkin ada banyak masalah juga ada, yang di pabrik mungkin yang pabriknya sultan, pabriknya bagus, lemburnya banyak juga ada, yang di jompo mungkin kerjanya banyak ngerawat banyak pasien tapi banyak istirahat, banyak maksudnya bebas juga, yo ada. Semua itu tergantung nasibnya kita. Nasib kita itu ada di tangan kita masing-masing ya. Jadi kita teman atau mungkin saya pribadi atau siapapun, saudara atau siapapun, kita itu nggak bisa memberikan kepastian ya ke seseorang yang kamu harus begini, nggak bisa ngatur. Cuman kita hanya bisa memotivasi, memberi masukan kayak gitu. Nah, karena tadi juga ceritanya seperti itu. Nah, terus mbaknya itu tadi udah dicariin sih, kata temennya dia itu ada tawaran job tapi harus pindah agensi. Nah, sedangkan mbak ini udah kerja sama agensinya itu udah lama, udah kenal lama, udah baik juga agensinya, mau tanggung jawab kayak gitu. Nah, akhirnya bimbang, terus temennya itu ngasih job bagus gitu loh, bisa nego gaji, bisa libur 24 jam, tapi mbaknya juga keberatan karena dia daripada harus pindah agensi yang nggak tahu bagaimana pelayanan agensi itu, bagaimanakah nanti kerjanya itu juga nggak tahu. Akhirnya dia masih tetap bersedia minta agensi aslinya mencarikan jobnya yang baru kayak gitu. Nah, kemudian dia kan tanya ke saya, itu intinya dia bilang gini, kalau misalnya saya mencari job dalam satu hari, agennya itu udah mencarikan job 3 sekaligus, udah bawa interview sekaligus tuh 3, majikan pertama, kedua, ketiga. Nah, yang cocok di antara 3 ini ada terakhir ini, yang ketiga ini cocok banget, katanya jaga anak kayak gitu. Terus selain jaga anak ya untuk bersih-bersih ada sendiri, masak kalau nggak ada waktu ya nggak usah masak, katanya gitu. Jadi dia penuh pertimbangan gitu loh ya. Nah, terus dari sini ada juga kendalanya ya, katanya mbak ini tadi karena ada pasien juga ya. Jadi majikan tuh bilang gini, nanti kalau kamu sudah oke, adaptasi di sini oke, pasien saya akan saya bawa pulang ke sini, tapi nanti ada yang jaga sendiri, Mbak Indo, maksudnya Mbak PMI lain kayak gitu, tapi dikhususkan untuk menjaga pasien ini kayak gitu. Terus kamu khusus untuk jaga anak. Nah, di sini pertanyaannya mbak ini bimbangnya, khawatirnya karena selama ada di Taiwan, selama kerja itu dia belum pernah kerja lebih dari 1 orang, maksudnya mbak PMI-nya itu nggak ada PMI lain kayak gitu, jadi selalu sendiri, di handle sendiri, walaupun harus jaga, yang pertama jaga 2 pasien itu di handle sendiri kayak gitu. Nah, karena sekarang ini majikan yang baru nanti akan punya punya
kemauan yang seperti itu ya. Jadi nanti ada pasiennya, mungkin amannya majikan atau orang tuanya majikan, saya nggak tahu, mau dibawa pulang ke rumah majikan yang sekarang ini kayak gitu. Jadi mbaknya itu kalau takutnya kalau ada teman satu majikan itu 2 PMI, dia khawatir kayak gitu loh. Apakah nanti tidak terjadi hal-hal yang mungkin membuat dia sakit hati, atau mungkin cari muka, atau mungkin gimana, justru adaptasi dengan majikan dia merasa nggak masalah, nanti jaga anak nggak masalah, maksudnya adaptasinya dengan majikan itu nggak ada masalah. Hanya saja dikhawatirkan nanti kalau Mbak PMI ini kerja jadi satu, itu loh yang menjadi permasalahan. Akhirnya ya saya kasih masukan, terus dia bilangnya gini, boleh nggak saya ngomong sama agensi minta, maksudnya gini, maksudnya perjanjian atau permohonan begini, kalau misalnya nanti dicoba dulu kerja ini ya, selama berjalan berapa lama pokoknya dicoba. Nah nanti kalau sudah dapat dokumen, misalnya majikan tetap punya kemauan pasiennya mau dibawa pulang, terus sama bawa Mbak PMI di situ, kalau terjadi apa-apa, mungkin ada nggak kecocokan atau gimana, boleh nggak pindah majikan. Dia mau kasih kayak gitu loh. Terus saya menyarankan, masalah ini sampaikan aja sama agensi kamu, saya bilang gitu, jangan langsung ke majikan, takutnya majikan nanti tersinggung juga, kok kamu sama orang Indonesia nggak bisa akrab, atau mungkin nggak bisa kerja sama, kan nggak enak juga ya. Tapi sebenarnya majikan itu juga tahu kok kalau kita sama-sama orang Indonesia, tapi kadang kecocokan hati itu, perasaan ya, itu sifat itu nggak sama, satu sama lain tuh nggak sama kayak gitu. Tapi ya nggak semuanya orang itu bisa akur loh ya, dan nggak semua orang juga bisa berantem juga enggak. Jadi semua tergantung ke sifat pribadi masing-masing. Nah saya sarankan kayak gitu. Terus yang saya saranin, kalau memang ada kamu kemauan yang kayak gitu ya sampein aja ke agent kamu, jangan ke majikan dulu, saya bilang gitu. Terus permasalahan kedua, saya bilang ke mbaknya, saya walaupun kamu banyak yang nawarin job tapi harus pindah agensi, kamu nggak usah gampang terpengaruh dengan orang yang di luar, saya bilang gitu. Karena orang yang di luar itu cuma nawarin job, kadang-kadang belum tahu sifatnya majikan baru, sifatnya pasien yang mau dikasihkan itu seluk-beluknya itu gimana, kan belum paham, nggak paham malahan kadang itu, cuman ngeser aja gitu karena juga tahu. Tapi ya nggak semuanya loh ya yang ngeser itu nggak tahu, nggak semuanya. Ada juga dimintain tolong sama majikan, ada juga dimintain tolong sama temen, ada juga mbak pribadi sendiri yang mau pulang terus cari pengganti, jadi semuanya nggak sama gitu. Nah kalau yang share job itu kebanyakan ya yang diomongin kan baiknya gitu loh. Ini pasien baik, majikan baik, gaji bisa nego, liburnya bisa 24 jam. Itu menurut mbaknya yang nge-share job. Tapi setelah kadang-kadang kita benar-benar memastikan majikan ini juga milih gitu loh. Saya sudah pernah saya bener ada yang nge-share job, saya tanya, mbak ini butuh orang ya, saya ada ini teman mau pindah tapi dia bawa agent sendiri, saya bilang gitu. Tapi setelah benar-benar ditanyakan, katanya coba lihat foto kamu gimana, majikan tuh lihat fotonya, mbaknya kelihatan cantik di foto itu, memang kita bikin yang cantik toh, kadang aplikasi, kadang beauty apa. Akhirnya majikan melihat foto kita, ini漂亮eh, dia majikan tuh udah khawatir kamu karena cantiknya kamu tuh bisa kerja apa enggak, atau mungkin gimana. Saya nggak tahu majikan kenapa punya pikiran kayak gitu ya. Nah sekarang kita di sini memang ya udah lama, apa kan bisa cantik juga, cantik bisa dibikin kayak gitu loh. Nah kemudian kalau ada lagi satunya itu, majikan juga nanya, katanya kamu ada sholat nggak? Dijawab adalah, kalau memang kita di sini bisa beribadah ya insya Allah bisa beribadah, baguslah. Kamu bisa sholat nggak? Bisa. Berapa sehari? 5 kali. Terus kamu suka pakai hijab nggak? Ya kalau majikan memang nggak bolehin ya nggak apa-apa, kan kita bisa adaptasi, bisa menghormati gitu loh, nggak perlu pakai hijab. Nah ini majikannya udah pertama kali menginterogasi atau menginterview kita aja permintaannya udah tinggi kadang-kadang. Saya nggak suka kalau kamu banyak sholat, maksudnya beribadah, maksudnya kamu sehari harus 5 kali. Saya juga nggak suka TKW yang pakai hijab. Nah dari sini majikan tuh juga milih gitu loh. Jadi kalian yang mungkin ditawari job ini itu kalau nggak ngerti sendiri ya jangan terpengaruh ya. Terus yang ketiga, selama agensi kamu
satu ya. Maaf ya, terganggu sedikit. Ya, itu Kalau udah selama lebih agensi kamu bersedia memberikan job yang baru atau mencarikan job baru, masih tanggung jawab, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi kamu minta agensi kamu yang membantu mencarikan job biar lebih tahu kayak gitu. Oh, hai. Jadi mendingan ya selama agensi kamu tuh masih baik, masih tanggung jawab, karena kamu juga udah tahu bagaimana sih pelayanan selama kamu bekerja sama dengan agensi kamu, ya nggak apa-apa, kamu minta saja jujur, minta job yang ini yang cocok sama saya kayak gitu loh. Nah kalau misalnya di interview satu ini belum cocok ya nggak apa-apa, maksudnya minta yang lainnya kayak gitu. Kita kan sekarang ini nggak maksa kamu harus mau, nggak kayak dulu. Kita itu agen sekarang nggak kayak tahun-tahun dulu, kamu harus mau dengan job ini, harus bisa begini-begini. Sekarang kita nggak bisa diatur sedemikian disiplin sekali, nggak bisa ya. Jadi saya cuman ngingetin aja teman-teman semuanya untuk selalu waspada lah ya, dan berhati-hati. Dan mbaknya yang mungkin dicariin job, ya jangan mudah terpancing dengan omongan orang lain kayak gitu aja. Oke teman-teman, itu aja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, tetap jaga kesehatan, semangat, jaga mood, semoga Gusti Allah memberkahi. Terima kasih, wassalamualaikum, bye bye.